tentang asam basa. Coba tolong saya kasih tahu salah satu contoh asam basa yang sudah kalian pelajari. Ya, siapa? Silahkan volunteer. Asam itu yang gimana, basa itu yang gimana. Contohnya di kehidupan sehari-hari. Ayo, 41 mahasiswa, silahkan. Saya, Pak. Oke, Ricardo. Asam itu yang pH-nya di bawah 7. Lalu Oke. Contohnya di kehidupan sehari-hari itu cuka, asam asetat, terus aki, Pak. Aki, air Iya. aki. Oke, air aki itu apa, Ricardo? H2SO4, Pak. Ya, asam sulfat. Oke. Oke, terima kasih Ricardo. Tentang asam yang basa sekarang, selain Ricardo, siapa? Permisi Pak, saya izin jawab Pak. Boleh. Kalau yang basa itu kan ada dua Pak, yang basa kuat sama basa lemah. Oke. Kegunaannya dulu aja ya Pak. Oke. Kalau kegunaannya yang saya tahu tuh sabun mandi, deterjen, terus obatnya di lambung. Ya, betul. Terus kalau basa itu biasanya pahit. Kalau kena kulit Pahit. dia ngerusak kulit. Oke. Tapi sabun ngerusak kulit enggak? Enggak Pak, itu kan basa lemah. Loh, ngawur. Sabun itu apa yang dipakai coba? Reaksi saponifikasi. Kalau sabun, aduh gimana saya lupa lagi Pak. Ya, jadi dalam pembuatan sabun itu pakai NaOH ya. NaOH itu basa kuat, basa lemah. Kuat, Pak. Kuat. Basa kuat Pak. Basa kuat ya. Tapi kenapa kok dia tidak berbahaya? Nah, itu karena memang dia mengalami reaksi saponifikasi ya antara minyak dengan larutan alkali menghasilkan gliserin dan sabun. Itu aman. Tapi kalau NaOH sendiri itu memang dia sifatnya higroskopik. Di sini sudah pada tahu itu ya, apa MSDS. MSDS pernah dengar enggak? Saya belum, Pak. MSDS. Oh, enggak pernah dengar ya. Oke, jadi ini aja ya. Saya akan bukakan. Emang nggak jelas ya kuliahnya. Ya ini penting ya, MSDS apa yang disebut dengan Material Safety and Data Sheet. Nah, di situ kalian bisa mengetahui apakah material-material tersebut, zat-zat tersebut itu berbahaya atau enggak. Jadi MSDS. Jadi misal biasanya kalau dulu praktikum kimia 1, pasti bahannya itu disuruh nyari MSDS. Misal ya. Nah, ini sodium hidroksida MSDS. Nah, di sini nanti ada kodenya, tapi ini bukan MSDS yang biasa dilihat. Nah, ini. Jadi ada apa lambang ini yang menunjukkan dia itu berbahaya atau enggak material itu. Ada warna biru itu health hazard ya. Kalau angkanya semakin tinggi maka semakin berbahaya.
Kalau angka 0 yang warna merah itu dia hubungannya dengan flammable, mudah terbakar. Kalau yang angka 1 itu hubungannya dengan lingkungan. Atau stabilitasnya ya. Stabilitas dia itu reaktif enggak yang warna kuning. Yang warna biru itu dengan kesehatan kita ya. Dampaknya apa, yang warna merah itu dengan mudah terbakar atau tidak, yang warna kuning itu reaktivitas. Nah ini data-data tentang senyawa atau material itu ada di sini semua. Begitu juga kalau kita secara tidak sengaja kena kecelakaan gitu ya, apa yang harus dilakukan? Nah, kalau NaOH karena dia itu sifatnya higroskopis ya, jadi nyerap air. Kalau nempel ke kulit kita itu langsung kering gitu ya. Kalau NaOH-nya pekat sekali, yaitu bisa fatal kulitnya. Nah, makanya harus pakai glove. Jadi kalau kena NaOH langsung disiram gitu biasanya. Disiram air mengalir. Dan yang lucu adalah begitu juga dengan air ya. Nanti silahkan cari MSDS water ya, H2O. Itu treatmentnya kalau kena air ya dialiri air. Jadi agak lucu yang untuk air ya. Nah itu penting sekali buat teman-teman semua yang besok kalau seumpama mau pekerjaannya itu berhubungan dengan bahan-bahan kimia. Setiap bekerja pastikan kalian lihat MSDS-nya supaya penanganannya itu benar ya. Kita nanti butuh alat apa saja, butuh Google enggak? Butuh sarung tangan enggak? Butuh masker enggak? Nah, jadi seperti itu. Oke ya. Nah, tanpa babi bu kita akan masuk aja ke larutan. Oke ya. Oke. Jadi definisi dia itu campuran homogen, zat terlarut plus pelarut. Larut biasanya jumlahnya lebih banyak, sifat fisiknya sama dengan larutan. Zat terlarut biasanya jumlahnya lebih sedikit dibandingkan pelarut. Nah, saya ingin tanya, larutan ini campuran fisika atau campuran kimia kira-kira? Konsep larutan itu dia itu terikat secara fisika atau terikat secara kimia? Ya, fisika atau kimia kira-kira campurannya secara fisika atau secara kimia? Fisika mungkin, Pak. Fisika. Oke. Yang lain? Menurut saya kimia. Oke. Ada yang fisika, ada yang kimia. Ya itu pilihannya ya. Nggak ada yang komposit gitu ya. Campuran. Antara fisika dan kimia, Pak. Gitu ya. Kalau nggak fisika ya kimia. Oke, baik. Terima kasih. Jadi sudah diambil semua pilihannya. Jadi pada dasarnya konsep larutan itu adalah campuran fisik ya, secara fisika. Memang betul di situ terjadi mungkin perubahan komposisi dari zat terlarut, tapi mereka itu masih bisa dipisahkan dengan pemisahan fisik. Ya masih ingat ya pertemuan pertama kali sendiri. Ada campuran, ada apa, ada senyawa, ada itu. Nah itu jenis ikatan fisika atau ikatan kimia. Nah untuk larutan itu adalah ikatan fisika, betul. Karena contohnya kemarin NaCl ya masuk ke dalam air itu pecah jadi Na+ dan Cl-. Memang sepertinya terjadi reaksi kimia di situ. Tapi ketika airnya kita uapkan, maka
NaCl-nya akan terbentuk kembali. Nah, penguapan itu kan salah satu konsep pemisahan secara fisik ya. Treatment fisik ya, karena dipanaskan suhunya. Kalau treatment kimia gimana? Jadi direaksikan misalnya. Direaksikan dengan air atau yang disebut sebagai hidrolisis, direaksikan dengan asam basa ya, reaksi asam basa, atau direaksikan dengan listrik ya, elektrolisis, elektrokimia. Nah, seperti itu. Jadi ini definisi ya tentang larut. Larut itu ya tentu saja jumlahnya lebih banyak, kemudian zat terlarut jumlahnya lebih kecil. Oke ya, lanjut. Nah, ini jenis larutannya. Gas dengan gas ya, udara. Ini adalah contoh. Kita bisa enggak memisahkan udara dengan fisik ya, pemisahan fisik, bisa enggak? Bisa enggak? Misalkan gas, kita bisa ya, Ricardo. Ya, jadi udara itu bisa dipisahkan. Contohnya apa? Pergi ke pom bensin, cari N2 waktu ngisi ban. Ya. Nah, N2 yang didapat di pom bensin itu biasanya dipisahkan dengan metode yang namanya pressure swing adsorption. Ya. PSA. Nah, nanti silakan dicari PSA, pressure swing adsorption. Saya juga mempelajari riset saya juga terkait dengan pemisahan gas ya, pakai membran. Jadi saringan cuman levelnya molekul ya, membran. Jadi bisa dipisahkan. Gas cairan, wujud larutannya cairan karena pelarutnya adalah cairan. Contohnya O2 dalam air. Ini kok musiknya terlalu kelas ya kayaknya. Oke. O2 dalam air ya. Contohnya kalian nanti kalau ke kamar mandi iseng aja gini ya tangannya, terus masukkan ke dalam air, nah kan sisanya blukutuk gitu ya. Nah, bubble itu contohnya O2. Atau CO2 dalam air ini contohnya minuman karbonasi Sprite. Sebut merek kuliahnya. Ya seperti itu ya. Minuman berkarbonasi. Cairan alkohol dalam air ya. Mostly semua bahan kimia yang bersifat aqueous atau wujud larutannya cairan itu adalah sebetulnya campuran. Minimal dia pasti ada pelarutnya di situ. Biasanya air, ada kandungan air. Contoh kalian kalau beli H2SO4 kan itu berapa persen gitu ya. Nah, itu sisanya pasti air. Karena kita sulit sekali mendapatkan yang pure ya. 99% pasti ada airnya kalau untuk yang cairan. Contoh HCl paling tinggi kan 37%. Nah, itu sisanya. Oke, ada padatan dalam cairan, garam, padatan-padatan. Nah, ini alloy ya contohnya ya. Kuningan itu adalah alloy ya, campuran metal dengan metal. Tembaga dengan seng. Jadi dilelehkan kedua tembaganya, kemudian dicampur ya. Sudah meleleh, terus diaduk, nah jadilah alloy. Itu adalah fisik semua ya. Ini adalah campuran fisik. Kita masih bisa mendapatkan komponennya dengan pemisahan fisik. Pemisahan fisik itu dalam artian misal dididihkan, diuapkan, dilelehkan ya. Semua perlakuan fisik ya. Gas padatan, nah ini gas hidrogen dalam palladium, batu apung. Ini konsep absorben ya. Konsep absorben. Jadi diserap gasnya ke dalam suatu absorben. Nah, memang ada ide untuk mobil berpenggerak gas hidrogen itu salah satu storage-nya itu menggunakan palladium. Tapi palladium ini mahal sekali. Dan dia mudah sekali teracuni oleh CO2 ya. Kalau dia lingkungannya ada air, kemudian di situ ada CO2, nah PD ini bisa teracuni.
Jadi yang seharusnya racun itu dalam artian yang seharusnya dia tempat untuk menempelnya H2 ketutupan dengan CO2 dan H2. Itu maksud. Oke. Nah, next ya. Ini cukup mudah, ini nanti bisa dipelajari, dibaca lagi. Yang jelas kalau kita lihat di sini ya, tengeran itu apa ya? Ciri-ciri. Jadi kalau kita perhatikan antara wujud larutan dan pelarut itu selalu sama ya. Pelarutnya apa, wujud larutannya yaitu nanti. Oke ya, easy. Nah, ini kemudian ada proses pelarutan atau tahapan pelarutan ya. Jadi kita kalau punya solvent dan solut ya, solvent itu pelarut, solut itu zat terlarut. Oke. Saat solut dimasukkan ke dalam solvent ya, maka solut ini akan mulai bergerak ya, antar partikelnya saling menjauh. Begitu solventnya pertama ya diam-diam aja lah ya. Nah, setelah ini menjauh, solventnya juga menjauh karena mereka ingin mendispersi ya. Kemarin itu konsepnya terjadi dispersi. Nah, baru seperti ini. Tanda kurva seperti ini kalau produknya itu ada di bawah energi reaktan. Jadi ini energi reaktan, ini energi produk. Ya. Nah, maka itu nanti delta H-nya itu negatif dan reaksinya bersifat eksotermis. Ini juga bisa diasumsikan bahwa reaksinya spontan karena energi produk lebih rendah daripada energi reaktan. Bentar, saya ingin mencari pen saya. Oke, ini ya. Jadi ini adalah energi reaktan ya, yang hitam ini. Ini adalah energi reaktan, yang ini adalah energi produk. Sementara yang di daerah sini itu biasa kita sebut dengan intermediate ya, tahapan intermediate. Nah, tahapan intermediate itu bisa saja nyata, bisa saja asumsi ya atau hipotesis karena mereka berlangsungnya sangat cepat sekali. Nah, berapa delta energi dari ini ke sini itu adalah sekitar ini ya. Jadi sini ke sini ya. Jadi ini adalah delta H. Oke. Nah, apa yang terjadi seumpama energi produk itu ada di sini? Kira-kira bagaimana? Kalau produknya, energinya itu dia secara diagram itu dia ada di sini. Kira-kira bagaimana dengan arah reaksinya? Apakah reaksinya bisa berlangsung secara sendiri atau dia butuh energi lain dari luar? Konsep yang pertama ini ngerti nggak kira-kira? Nah, sebelum kita masuk ke sini ya, sebelum masuk ke produk, konsep ini ngerti enggak? Paham, Mbak. Paham ya? Oke, yang kita paham. Yang lain? Paham ya? Easy ya? Nah, yang saya tanyakan, bagaimana kalau seumpama ada suatu reaksi gitu ya, dia produknya itu di atas ini, lebih tinggi dibandingkan dengan energinya reaktan. Kira-kira apa yang terjadi? Yang saya tanyakan, bisakah reaksi tersebut berjalan sendiri? Yang kedua, bagaimana kestabilan produknya?
Nah, sekarang kita akan bedah satu-satu. Oke. Kalau seumpama di sini, kira-kira apa yang terjadi dengan delta H-nya? Delta H-nya tandanya kira-kira gimana? Positif atau negatif? Positif. 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 Berarti artinya dia ada apa itu kalau positif? Kalau positif artinya? Endotermi. Atau reaksi tersebut baru bisa berjalan begitu ada energi dari luar. Kan begitu ya. Nah, bagaimana sekarang produknya? Stabil atau enggak? Stabil itu artinya setelah jadi dia nggak mungkin kembali menjadi reaktan. Kira-kira gimana? Stabil enggak? Menurut saya tidak, Pak. Oke, kenapa, Ricardo? Karena dia kan tadi menyerap kalor dulu baru bisa terjadi reaksinya. Kalau kalornya keluar, kalau kalornya dilepaskan kembali, jadinya balik lagi, Pak. Oke, make sense. Oke, make sense, Ricardo. Terima kasih. Ada yang lain? Atau langsung dengan contohnya? Ricardo bilang nggak stabil. Bisa juga itu terjadi. Nah, tapi ada juga yang dia bersifat stabil. Ya, contohnya itu pada saat pemurnian biji besi. Nah, itu memang reaksinya bersifat endotermis karena harus dipanaskan dulu supaya mereka menjadi lelehan. Nah, baru setelah meleleh itu terjadi reaksi karena energinya sudah cukup. Tapi memang betul, kalau secara tingkat energi antara yang produk dengan yang reaktan itu lebih tinggi yang produk, ini reaksinya tidak disukai ya. Artinya secara termokimia nanti akan kita bahas itu tidak ideal yang seperti ini. Yang pertama, dia reaksinya tidak berlangsung secara spontan. Yang kedua, sangat dimungkinkan nanti produk ini akan kembali ke menjadi reaktannya. Makanya di kimia ada istilah reversible reaction. Jadi reaksi yang bisa bolak-balik. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini nanti aja ya di termokimia. Tapi konsep pelarutan itu tahapan secara energi itu seperti ini ya. Oke ya, easy. 3 cara proses pelarutan. Yang pertama, pelarut bereaksi secara kimia dan membentuk zat yang baru. Yang kedua, zat pelarut membentuk zat tersolvasi. Terbentuknya larutan berdasarkan dispersi saja. Nah, ini kalau yang berdasarkan dispersi itu mecah ya, hanya mecah. Kalau yang ini biasanya ada hubungannya dengan hidrolisis ya. Contoh reaksinya apa? Hidrolisis. Pemecahan molekul oleh air. Ya. Nah, nanti silakan dicari contoh-contoh hidrolisis ini banyak. Oke. Kalau dispersi itu seperti yang kemarin itu molekul gula itu ya, dimasukkan terus digelut. Karena cara proses pelarutan ya. Oke. Nah, ini kemudian satuan konsentrasi ada molaritas. Masih ingat ya? Molalitas kemarin apa ini yang molal? Sama normal. Oke, dari molalitas ke bawah. Silakan volunteer.
Risna Fatma S. Apa itu namanya? Molalitas itu apa, Risna? Fatmasari. Risna Fatmasari. Ada orangnya di sini? Nggak ada. Oke, siapa deh ini? Supaya cepat gitu ya. Molalitas, normalitas, fraksi mol, persen berat. Izin mencoba. Oke. Halo, suaranya termute. Nah, ini. Izin menjawab, Pak. Oke. Setahu saya, molalitas itu menyatakan jumlah mol berdasarkan gram pelarutnya, Pak. Oke, sip. Ini lanjut lagi ya, Pak? Boleh kalau mau. Untuk normalitas saya lupa, Pak. Untuk fraksi mol, kalau tidak salah, itu perbandingan jumlah mol antara yang terlarut dan pelarutnya, Pak. Kalau yang persen itu, kalau tidak salah, berhubungan dengan persen massa, dan persen volumenya, Pak. Oke. Kalau ppm, ppb, ppt, setahu saya itu singkatan dari per milion, per bilion, per triliun. Nah, betul. Oke, sip. Tinggal normalitas. Siapa yang ingin membantu Verbio? Izin jawab, Pak. Oke. Kalau normalitas itu perbandingan antara ekivalen terlarut sama liternya larutan keseluruhan, Pak. Ya, ekivalen itu dapatnya dari mana? Kita? Gram per berat ekivalen, Pak. Ya, maksudnya berat ekivalen ini kamu dapatkan dari mana? Contoh. MR. MR? Sama dong sama yang ini. Masih ingat nggak konsep normalitas itu dipakai di larutan apa? Pernah rasanya ini, bab 2, yang terakhir. Normalitas, ekivalen. Ekivalen ada yang angkanya 1, ada yang angkanya 2. Dari mana itu? Mol ekivalen. Halo? Dari jumlahnya bukan, Pak? Ya, dari asam basa ya. Jadi jumlah H+ atau OH minusnya berapa. Kalau misal H2SO4, nah ini hanya kan ada 2H+, ya. Maka mol ekivalensinya NEK-nya itu dikalikan 2. Oke. Contohnya nanti 2 normal, 1 normal. Nah, yang part per million, saya akan garis bawahi yang fraksi mol sudah tahu ya, itu menyatakan bagian per keseluruhan. Jadi misal senyawanya C6, H12, O6. Nah, mol C itu berapa dalam sistem itu? Dalam keseluruhan. Jadi kan mol C dibagi ya, mol C ditambah mol H ditambah mol O, yaitu fraksi mol ya, bagian terhadap keseluruhan. Nah, kalau persen berat itu ya sama. Ini ada W per W itu artinya berat per berat.
Artinya pelarutnya dalam gram, ya. Kalau misal pelarutnya dalam satuan gram atau kilogram, perlarutnya juga sama. Kalau volume per volume dalam satuan volume, misal berapa liter dalam berapa liter gitu ya, atau berapa mili dalam per liternya, itu volume per volume. Kalau berat per volume, berapa gram dimasukkan ke dalam volumenya, nah itu perbandingan. Nah kalau saya biasanya bekerja di adsorben gas, kami biasanya pakai yang ini, yang persen berat. Jadi kalau saya misal punya adsorben ya, adsorben karbon gitu misal, ini ya. Kemudian menyerap gas CO2 misal. Nah ini yang terserap itu berapa? Nah dia bisa saja kalau misal adsorben saya 1 gram, kemudian yang terserap itu adalah 0,05 gram. Nah, maka persen beratnya tinggal dibagi ya. 1 plus 0,05 tambah 1. Nah, seperti itu. Berapa persen? Itu adalah persen berat. Persen volume juga sama konsep. Kalau part per million itu ini biasanya dalam seperti obat ya. Berapa ppm? Artinya part per million itu 1/1 juta. Contohnya itu adalah apa yang 1/1 juta? Mili ke liter itu 1000 ya. Mili ke liter itu 1000. Nah, kalau liter ke atasnya itu kan sejuta ya. Jadi 1 mili per di atasnya 1 liter atau per 1000 liter. Nah, itu adalah ppm ya, per 1 juta. 1 miligram per kilo. Pas enggak itu? Sejuta enggak? Pas ya, miligram ke gram kan berapa? 1000 ya. Gram ke kilogram 1000. Nah, itu sejuta. 1 miligram per kilogram. 1 miligram per 1 kilogram. Artinya 1 miligram ini mungkin zat A. Nah, yang ini adalah pelarutnya. Kalau billion, triliun ya mengikuti ya. Jadi lebih kecil gitu. Biasanya dalam obat gitu ya, ppm. Karena nanti di obat itu ada istilah namanya LD50. Lethal dose 50. Nah, itu yang menunjukkan angka dosis itu berapa untuk membunuh 50% populasi. Itu namanya biasanya dalam ppm ya, kecil sekali. Oke, ini tidak ada masalah ya, hanya reminding the past saja. Jangan sampai lupa khususnya nanti tentang normalitas, karena mungkin di larutan ini kita akan belajar tentang asam basa ya, salah satunya. Dan ppm ini nanti kalau kalian misal berhubungan di lingkungan ya, biasanya kontaminan apa kayak logam berat dan lain-lain itu dalam satuannya ppm mereka. Miligram per liter. Oke ya, sip. Kita akan next. Nah, ini kita akan mengenal konsep baru di sini yang namanya konsep kelarutan. Dinyatakan dengan S. Nanti kita akan juga ada KST, konstanta kelarutan. Kelarutan atau S itu
artinya adalah jumlah maksimum zat terlarut yang larut dalam sejumlah tertentu pelarut. Jadi kalau misal saya punya segelas air gini ya, misal 100 mili, kalau saya masukkan 1 gram, 1 miligram gula, ya, kira-kira larut enggak? Kalau 1 miligram. Bagaimana kalau 1 kilo? Bagaimana kalau 1 ton? Dalam 100 mililiter air. Nah, itu gambarannya seperti itu, kelarutan itu. Jadi, sejauh mana si air ini bisa melarutkan gula? Ya, sejauh mana? Apakah 1 miligram masih larut? Masih, Pak. Tambah lagi, sampai 1 kilo. Masih larut? Masih. Apa bedanya yang 1 mili sama yang 1 kilo? Yang 1 kilo lebih kental, Pak. Oke, tapi masih larut? Masih. Tambahkan lagi sampai 1 ton, enggak cukup, Pak, gelasnya. Nah, gitu ya. Atau enggak bisa, kalian nambahkan 1 mililiter air ke dalam 1 ton gula, itu gulanya pasti enggak larut semua. Nah, itu adalah konsep kelarutan. Makanya nanti ada larutan jenuh dan yang belum jenuh. Kalau jenuh itu artinya, larutan jenuh itu artinya si pelarut ini sudah tidak bisa melarutkan lagi. Ya, itu sudah jenuh. Yang disebut sebagai saturated ya. Kalau misal pernah dengar ya. Saturated. Nah, ini artinya adalah jenuh. Nanti kalian jangan kaget kalau misal nilai S itu ada yang sampai 10 pangkat minus sekian gitu ya, kelarutannya. Nah, itu artinya apa? Artinya orang kimia itu, walaupun itu seolah-olah kayaknya nggak sia-sia gitu ya usahanya, tapi usaha sekecil apapun itu tetap kami perhitungkan. Nah, seperti itu ya konsepnya orang kimia ya. Sama seperti kemarin waktu belajar tentang elektron ya. Asal mula kegagalan mekanika klasik itu karena mereka tidak memperhitungkan gerakan si elektron. Makanya waktu menggambarkan teori black body radiation itu pakai pendekatan mekanika klasik, nggak nyaut semua. Baru ketika konstanta Planck nambahkan itu gerak elektronnya yang kecil sekali, baru jadi baru berhasil ya sesuai. Nah, itu nanti silahkan dicari sendiri kalau masih penasaran tentang black body radiation. Asal muasal mekanika kuantum. Ya karena seperti ini ya. Kita masih memperhitungkan usaha. Begitu juga dengan ETS kemarin ya. Kalau selama kalian itu masih berusaha mau mengumpulkan walaupun telat, wifi-nya itu masih tetap berusaha mengumpulkan, itu masih akan tetap saya perhitungkan gitu ya. Nggak langsung saya del gitu. Wah, ini telat ya. Jam 9 1 detik gitu ya, lebih 1 detik baru mengumpulkan di sini, langsung saya coret. Enggak ya. Saya masih perhitungkan semuanya. Bahkan even saya enggak akan kurangi poinnya sedikit pun selama kalian konfirmasi di awal. Nah, itu adalah tentang seperti ini ya. Ternyata juga mempengaruhi karakter orang yang terjun di dalam. Oke. Zat terlarut yang berbeda akan memiliki kelarutan berbeda. Misalnya NaCl ya pada dalam air itu 39,12 gram. Nah, ini saya akan tanya. Antara yang ini dan ini, makna fisiknya itu apa? Antara SNaCl dan SAgCl. Ini kan pada ya. Samanya kan pada ya. Samanya pada. Padanya itu kan sama ya. Dalam air pada suhu 100 derajat. Sama. Tapi angkanya beda. Artinya apa? Kira-kira. Atau kalian dapat menyimpulkan apa dari dua data itu? Antara NaCl dan AgCl. Ayo. Kan udah sarapan ya.
Izin menjawab, Pak. Boleh. Zat terlarutnya, Pak, yang berbeda, Pak. Zat terlarut NaCl lebih banyak daripada AgCl, Pak. Lebih banyak. Oke, artinya NaCl lebih mudah larut begitu. Ahsan. NaCl lebih susah larut, Pak, karena yang harus dilarutkan lebih banyak jumlahnya, Pak. Malah lebih susah. Betul? Dari angkanya? Insya Allah betul, Pak. Oke, menarik. Lebih susah karena angkanya lebih besar. Coba kita perhatikan angka ini ya. 39,12 gram per 100 ml air. Sementara yang kedua 0,0021 gram per 100 ml air. Banyak mana antara NaCl dan AgCl? Dan tadi yang awal benar, tapi premisnya agak itu. Kita perhatikan ini. Banyak mana kira? Saya akan gambarkan saja ya. Banyak NaCl, Pak. Banyak NaCl. Artinya? NaCl lebih mudah larut di air, Pak. Kalau menurut saya. Oke. Ya, jadi begini semuanya. Oke, terima kasih Ricardo. Ya, seperti itu. Jadi di dalam situ ini ada 39,12 gram NaCl. Sementara AgCl 0,0021 gram. Maka kepencet. Ini kan sama ya, airnya sama-sama 100 mili. 100 mili, tapi massa yang masuk itu beda. Ini 39,12, ini 0,0021. Nah, itu artinya sama seperti ini tadi. Artinya, kalau AgCl, itu dia 0,0021 gram, air itu mentok bisa melarutkan. Ditambah itu, nggak larut lagi. Sisanya itu, lebihannya itu nggak larut. Sementara NaCl kalian tambahkan ya sampai 3912 gram. Itu air itu masih bisa melarutkan. Kan ini ya definisi kelarutan, jumlah maksimum zat terlarut. Ya, ini definisinya itu menentukan makna fisik dari sini. Nah, jadi itu sebabnya di kelas saya itu saya minta kalian itu untuk memahami, nggak hafal, jangan menghafal. Kalau memahami, insya Allah itu walaupun misal definisinya lupa gitu ya, tapi kalian lihat, oh ini maksudnya itu ini. Insya Allah nanti enggak itu ya. Saya pun kalau seumpama rumus gitu ya lupa. Tapi kalau secara konsep itu jangan sampai lupa. Kalau rumus lupa enggak masalah ya, karena banyak sekali rumus kalau misal yang mau dihafal ini. Apalagi kalau saya misal disiplinnya di kimia fisik yang mana itu berhubungan dengan kuantum ya, bilangan gelombang dan lain-lain. Kemudian ada nanti integralnya apa sampai bahkan 3 kali ya integralnya. Jadi misal contohnya itu di kuantum itu notasi normalisasi ya. Jadi C tambah C bintang ini, kemudian D tol ya. Ini ada X. Ini adalah Hamiltonian. Oh, sorry saya. Notasi Hamiltonian D. Nah, sebenarnya ini itu adalah penyederhanaan D tol itu, penyederhanaan dari dx, dy, dz. Sehingga ini kalau dituliskan berdasarkan dx, dy, dz itu adalah integralnya lapis 3 kali karena harus diintegralkan ke x, kemudian diintegralkan ke y, kemudian diintegralkan ke z.
Ini kan mateng ya, kalau umpama harus menghafalkan seperti itu ya. Jadi diintegralkan dulu terhadap X, Y, kemudian DZ. Atau komponen yang mengandung X diintegralkan, yang mengandung Y diintegralkan. Tapi yang perlu diingat adalah konsep. Jadi angka pada pelarutan SNaCl 39,12 gram itu adalah maksimum yang bisa dilarutkan 100 ml air pada suhu 100 derajat Celcius. Nah, konsep larutan ini berbeda. Pertama dari bahannya. Setiap senyawa atau setiap material itu larutannya beda-beda. Kemudian nanti juga akan ada pengaruh dari suhu. Suhu bisa menambahkan pelarutan. Contohnya kalau kalian melarutkan gula pada air dingin dengan air panas kan lebih mudah larut yang mana. Nah, itu adalah sebenarnya kalian sedang mempelajari konsep pelarutan. Oke ya, pernah yang larutkan gula di air es gitu ya. Beli es teh, gulanya masih banyak terlarut. Kalau teh hangat, sisanya sedikit ya. Nah, seperti itu adalah konsep pelarutan. Oke. Nah, sebenarnya kita sering lihat tapi cuek aja lah Pak, saya haus ya. Apalagi habis makan keprean gitu ya. Yang Oke. Kemudian ini ada larutan liquid-liquid dan solid-solid. Nah, ini yang moto hidup kami ya. Moto hidup kami orang kimia itu adalah like dissolve like. Apa maksudnya? Jadi kalau sifatnya sama, dia pasti bisa dilarutkan oleh pelarut yang juga sifatnya sama. Contohnya polar, kalau dia zat terlarutnya polar dimasukkan ke dalam pelarut polar juga, maka dia akan larut. Makanya kalau satu minyak dimasukkan ke air, minyaknya kan nggak larut karena sifatnya berbeda. Satunya non polar, air itu polar. Satunya disebut hidrofobik, satunya disebut hidrofilik. Hidrofobik itu fobia, tidak suka air, air ya. Hidrofilik, feel, ya rasa senang, ya suka air. Nah itu istilah-istilah ya. Nah besok-besok kalau misal PDKT gitu ya, nah, nembak itu jangan aku cinta kamu gitu ya, pakai istilah gitu. Hidrofilik, hidrofobik. Oke? Nah, jadi seperti itu. Like dissolve like ini selalu terbawa kemana-mana, baik secara ilmu maupun secara hubungan sosial. Contohnya kalau misal kayak kita ya, punya teman gitu, satunya senang nge-game, satunya senang banget belajar gitu ya. Nah, ini orang dua ini pasti akan sulit untuk dipersatukan. Karena begitu ngomong nggak nyambung. Yang satunya ngomong apa tentang gamenya, yang satunya ngomong tentang pelajarannya. Kemarin loh, saya baca di jurnal ini, ketemunya ini. Nah, itu kan kalau temennya nggak itu kan ya, lapor itu ya, ngapain ini. Cerita gitu. Nah, yang satunya misal seneng drama Korea, satunya enggak ya gitu ya. Seneng drama Indosiar, satunya drama Korea. Kemarin di drama Indosiar keluar monster baru loh, elang campur ular campur singa. Sayapnya kelelawar ya gitu ya. Yang drama Korea ya nggak nyambung opo itu ya. Nah, jadi like dissolve like. Ya. Kalau sifatnya sama, pasti mereka akan mudah sekali bergaul. Begitu juga dengan larutan. Ya, ini contoh. Air mampu melarutkan garam karena gaya ion dipol sama kuat dengan jarak gaya ion-ion yang ada pada garam. Sehingga mampu menggantikannya. Ya, jadi masih ingat kemarin NaCl itu kan jadi Na plus dan Cl minus ya. Nah ini ternyata sama kuatnya dengan gaya dipol-dipol H+. Sehingga dia mau larut. Sementara itu minyak tidak dapat larut dalam air karena gaya dipol-dipol terinduksi yang lemah. Jadi minyak itu non polar biasanya senyawanya ya. Ya rantai panjang non polar. Dan tidak dapat digantikan gaya dipol-dipol ya, ikatan H pada air sehingga minyak tidak dapat menggantikan molekul lain. Jadi
istilah like dissolve like itu mensyaratkan adanya kesetaraan kekuatan gaya untuk dapat mengatasi gaya dalam solvent dan solut. Ya. Jadi untuk menggantikan gaya ini adalah konsep like dissolve. Karena yang seperti saya omong tadi dalam sosial ya ada gayanya itu harus seimbang, saling menggantikan. Kalau misal saya ngomongnya A, teman saya ngomongnya A pada topik yang sama, itu pasti nyambung. Itu artinya gayanya sama. Ya, sampai ke situ. Nah ini perlu diingat terus ya, like dissolve like. Karena ini walaupun nanti misal kita mempelajari tentang ilmu yang sangat kompleks sekalipun ya, contohnya waktu saya disertasi dulu, menjelaskan tentang kenapa kok CO2 itu lebih mudah lewat daripada N2 seperti itu, daripada gas N2 atau gas H2 atau CH4. Ya, ternyata karena molekul saya itu dia punya sisi aktif ya, yang menyebabkan dia lebih suka CO2 daripada N2. Nah itu adalah konsep yang sama seperti like dissolve. Atau misal kalau kalian nanti melarutkan apa terus pengen buat film gitu ya, pakai inversi fasa, nah itu pasti nanti ujung-ujungnya ke like dissolve like gitu, yang berkaitan dengan kelarutan, dengan interaksi antar molekul itu di sini nanti. Jadi ini silahkan diingat ya, like dissolve like. Tapi kalau statistik gimana Pak? Nah, kalau statistik berarti yang diambil ilmu sosialnya tadi ya. Oke, kita lanjut ya. Larutan gas liquid, gas-gas yang bersifat nonpolar seperti N2 atau hampir nonpolar seperti N, memiliki titik didih yang rendah karena gaya antar molekulnya yang lemah. Oke, ini sudah kita pelajari ya. Oke, gas nonpolar sebagian besar memiliki nilai kelarutan kecil, kecuali jika gas ini berinteraksi kimia dengan solvent. Seperti O2 dalam darah. Nah, O2 dalam darah itu dia berikatan dengan hemoglobin, dengan Fe-nya. Besi, dengan besi dalam darah. Ya, makanya kok disuruh banyak makan bayam, karena bayam banyak zat besi untuk darah. Oke. Dengan CO2 dalam air. Nah, itu seperti itu ya. Karena nah, kelarutan itu satuannya sama seperti molaritas ya. Makanya tadi kan gram per mililiter. Karena seperti satuan dari larutan lagi ya. Ada molaritas, ada molalitas, ada dalam fraksi mol, ada persen berat. Ya, tergantung konteksnya. Hubungan antara titik didih dan kelarutan dalam air. Nah, ini kita lihat ya trennya. Kelarutannya semakin ke bawah naik, titik didihnya juga naik. Ya. Nah, ini kan kelarutan dalam air. Artinya molekul-molekul ini semakin bawah itu semakin mendekati sifatnya air. Semakin mendekati sifat polar. Nah, kalau molekul itu polar dengan polar, biasanya dia titik didihnya lebih tinggi dibandingkan yang non polar. Oke, cool. Sampai sini. Oke. Nah, kemudian ini yang kedua adalah pengaruh suhu terhadap kelarutan. Normalnya, larutan zat padatan itu meningkat dengan meningkatnya suhu. Jadi kalau dipanaskan, contohnya tadi yang teh dan teh panas, ya gulanya itu pasti akan lebih banyak larut kalau misal dia di suhu tinggi. Ya seperti ini. Kecuali misal Ce2SO4 ini yang dia malah turun. Tapi mostly trennya adalah naik. Oke ya, next. Nah, kemudian
Untuk gas itu ada hukum yang mengatur pengaruh tekanan terhadap kelarutan gas yang disebut sebagai hukum Henry. Nah itu, jadi kalau misal saya punya air ya di bawah sini terus ada gas. Nah, jadi konsepnya seperti ini. Kalau ini tekanannya saya perbesar, ya, artinya saya tekan, maka jumlah yang terlarut, gas yang dapat terlarut di dalam air itu semakin tinggi. Oke. Nah ini kalian nanti bisa, kalau kalian dapatkan seperti ini, nilai K ini bisa kalian dapatkan dengan salah satunya adalah regresi linear. Nah ini kan hubungannya linear ya. Kalau P-nya naik, C-nya naik. Jadi kalian misal ambil P1, C-nya berapa? Nah, misal pada tekanan 1 atm, dia kelarutannya adalah 0,2. Tekanan 2 atm, kelarutannya 0,3. Tekanan 3 ini 0,6 dan seterusnya, ya. Sehingga nanti kalian akan mendapatkan titik seperti ini. Titik, kemudian di trendline regresi linear dapat Y sama dengan MX. X-nya adalah C, Y-nya adalah P. Jadi ini P, sumbu Y-nya P, sumbu X-nya adalah konsentrat. Maka kalian akan dapatkan K sebagai slope. Ya, gampang. Memang beberapa permasalahan itu lebih mudah untuk diselesaikan dalam konsep regresi linear. Jadi kita tidak perlu menghitung satu persatu slope-nya, tinggal tarik aja garis kalau mereka memiliki hubungan. Selama gasnya sama ya. Jadi kalau misal ini P1, P2, P3 ternyata yang satu atm ini CO2. Yang ini O2. Yang ini N2. Nah, kalau seperti ini ya, jadi nggak bisa ditaruh sini. Jadi asumsinya harus sama misal gasnya. Sama seperti kalian nanti kalau misal mendesain penelitian, variabelnya itu kalau misal kalian mau ubah-ubah, yang lain itu harus konstan semua. Kecuali variabel yang diganti. Kalian memvariasikan konsentrasi. Sampelnya harus konstan, A semua. Larutnya juga harus konstan, larut A semua. Nah kalau itunya ganti-ganti, nggak bisa dibandingkan. Jadi kita nggak dapat informasi apa-apa di situ. Trennya kita nggak lihat. Oke? Jadi dari situ, ini hukum Henry ya. Jadi P yang di situ adalah tekanan gas di atas larutan, nggak di dalam sini, bukan di sini tapi di sini. Oke, next. Nah, ada kemarin kita sudah dapat gas ideal, sekarang kita juga ada yang namanya larutan ideal. Larutan di mana gaya tarik-menarik antar molekul yang tidak sejenis maupun yang sejenis besarnya sama. Oke. Akibatnya tidak ada efek panas yang timbul saat pelarutan dan tidak terdapat perubahan volume. Nah, ini idealnya. Ya, tapi kan tidak seperti itu. Biasanya kalau kita melarutkan volumenya pasti naik ya. Walaupun sangat sedikit pasti dia naik. Tekanan uap, titik didih, densitas, indeks bias, dan lain-lain dapat dihitung dari pukul rata sifat komponen-komponen. Oke, didekati sifatnya dari dua zat yang. Oke, sebentar, saya ke belakang sebentar ya, ambil air minum.
Oke. Ini next ya. Kemudian ada yang namanya tekanan uap suatu cairan. Ya, kecepatan molekul-molekulnya menimbang, yaitu yang disebut kecepatan molekul meninggalkan permukaan cairan. Ya, itu tekanan uap kemarin kita sudah dapatkan di semester kemarin, temuan yang lalu ya, hubungannya dengan delta H evaporasi. Oke. Nah, kemudian ada hukum yang kedua adalah hukum Raoult ya. Tekanan uap dari masing-masing komponen adalah berbanding lurus dengan fraksi komponen tersebut dan tekanan uap murninya. Oke, kita lihat nah seperti ini ya. Jadi misal ya, tekanan uap larutan ideal ya dalam hukum Raoult tadi. Larutan itu terdiri dari A dan B. Ya, dinyatakan dengan Na itu mol A dan Nb itu mol B. Maka tekanan uapnya kalau kita nyari tekanan uap A, maka tekanan uap A, PA, itu sama dengan Na per Na plus Nb dikalikan P0A. P0A itu adalah tekanan uap murni. Ini kan mempelajari campuran. Kalau campuran itu kita campurkan dua komponen, maka pasti berubah tekanan uapnya. Berubahnya itu dia tergantung dari mol A-nya, mol yang ditanya, dan juga tekanan uap murni. Oke ya. Jadi kalau kita lihat di sini, contoh ya, P0B itu dia posisinya di sini. Tinggi, P0A di sini, ya. Lebih rendah daripada P0B. Ini tekanan uap murni. Begitu dicampur, ya, PA-nya masuk sekian, PB-nya masuk sekian, maka tekanannya itu jadi turun ya. Sementara totalnya itu PA plus PB ya. Jadi kalau kita lihat hubungannya pasti dia lajunya ke sini. Maksimum adalah PB. Kalau PA di sini ya, P totalnya di sini. Itu artinya adalah apa? Jadi artinya di situ adalah hanya ada NB saja atau mol B saja. Karena kan kalau misal di titik ini sama seperti kemarin waktu isotop ya konsepnya. Kalau di titik itu ini akan saya namai dengan titik 1, kemudian yang di sini adalah saya namai dengan titik 2. Supaya lebih mudah untuk memahaminya ya. Titik 1 itu artinya berarti kalau kita masukkan rumus ini ya, maka P total itu kan PA plus PB ya. P total sama dengan PA plus PB. Nah, kita lihat PA-nya. PA-nya berapa di situ? PA-nya kalau di sini, di titik ini, kan itu 0 ya. XA-nya kan 0. Maka PA-nya ya 0. Karena 0 per 0 plus NB kalikan P0A. Nah, ini kan 0. Maka dia hanya di situ berarti ini adalah hanya untuk, berarti di situ komponennya adalah 100% komponen B. Ya, di titik 1. Maka PB itu sama dengan NB mol B per Na plus NB kali P0B. Karena Na sama dengan 0, maka di sini adalah NB per NB kali P0B. Sehingga ini adalah 1, maka PB itu sama dengan P0B ya. Jadi kalau di titik ini P totalnya itu adalah P0B. Sementara di titik 2 dengan cara yang sama maka P totalnya adalah P0A. Jadi P total itu kalau satu tinggi, satu rendah, nah pasti dia ada di sekitar yang paling tinggi dan paling rendah ya. Nah, nangkep enggak di sini?
Atau tambah bingung saya jelaskan seperti itu. Oke, silahkan diserapi dulu. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan. Ada yang ditanyakan di sini? Atau maksud nggak ini tadi dengan penjelasan saya? Ya. Maaf Pak, saya masih belum. Oke, lalu Yusuf Haidar, bingung di mananya lalu? Maksudnya titik 1, 2 itu, Pak. Titik 1, 2 itu, Pak. Oke, titik 1, 2. Ya, jadi begini. Yang saya mau tekankan di sini adalah, yang saya mau jelaskan adalah, ini kita punya dua komponen, A dan B. Ya. A dan B. Nah, komponen A itu titik uap murninya dinyamakan sebagai P0A, sementara komponen B itu P0B. Nah, ternyata P0B itu dia lebih tinggi tekanannya dibandingkan P0A. Tekanan uapnya ya, maksudnya. Tekanan uapnya. Sehingga kalau kita campurkan kedua komponen ini, maka akan mempengaruhi tekanan uap total, P total. Karena A punya tekanan uap sendiri, B punya tekanan uap sendiri, mereka dicampur, kan nanti begitu diuapkan kan tekanan yang dibutuhkan untuk menguapkan mereka kan jadinya beda kan, karena sudah campuran. Nah, perbedaannya itu didasarkan pada suatu yang namanya, karena sudah campuran, namanya fraksi mol, ya. Jadi perbandingan. Kalau misal kita ingin saat mereka dicampur, misal komponennya mana tadi? Komponennya A50 terus B50. Nah, itu dia menguap pada tekanan berapa campuran ini. Nah, yang saya mau tekankan di titik 1 dan 2, ini kan tekanan uap total itu kan kalau misal digambarkan. Jadi garis ini itu sebenarnya dari titik-titik seperti ini. Kita berangkat dari titik 1 sampai ke titik 2. Nah, kita dapat asumsikan yang di tengah-tengah sini itu adalah, nggak center ya. Tengah-tengah sini itu adalah saat masing-masing A dan B itu 50 banding 50 atau 1 banding 1. Nah, maka titik ini P0B titik 1 itu apa maknanya terhadap P total? Karena pada titik 1 itu dia nilai P totalnya sama dengan P0B, maka di titik 1 itu hanya ada komponen B saja. Maksudnya itu seperti itu. Ya, sehingga nilai P total itu kan di sini kan garisnya sama ya, P0B. Nah, kalau di titik 2 sampai sini itu maka garisnya adalah komponennya adalah di sini itu adalah yang B-nya itu 0, tapi A-nya itu jadi di sini hanya ada komponen A. Makanya di sini grafiknya kalau kita lihat yang biru itu B, yang kuning itu A ya. Jadi B-nya kalau ke arah sini ya komponen B-nya itu 0 di sini. Ya, ini B kan. Ini kan komponen B ya. Yang di sini 1 artinya 100%. Jadi 100% di sini adalah B, sementara di sini B-nya 0, artinya 100% A. Nah, itu maksudnya
cara membaca grafik seperti ini. Jadi misal kalau ada pertanyaan nanti, berapakah P total pada titik ini? P total pada ini, ya. Berapa? Misal itu komponennya adalah B-nya. B-nya misal 0,7, berarti A-nya 0,3. Nah, itu kita bisa hitung P totalnya. Tinggal kalian cari PA-nya berapa, PB-nya berapa, terus dijumlah. Sama seperti kemarin waktu isotop. Masih ingat nggak isotop itu? Ada C12, ada C13. Kelimpahannya berapa? Kan pasti jaraknya itu kan antara sini sampai sini ya. Jadi hitungan persentasenya itu 12 sampai 13, bisa 12,5, 12, itu ya, tergantung berapa persen C12-nya, berapa persen C13. Oke, gimana Haidar? Masih bingung nggak? Kalau bingung tanyakan aja ya, jangan malu. Karena ini untuk kalian sendiri. Di kelas saya tanya itu bukan hina ya. Bertanya bukan berarti terhina. Bertanya berarti kalian memanfaatkan. Oke, gimana Haidar? Ya sudah Pak, terima kasih. Ya sudah Pak, terima kasih. Oke. Jadi jangan berpikiran bahwa kalau bertanya itu tidak bisa. Enggak, malah yang bertanya itu mungkin mengerti, tapi ada sesuatu di dalam hati nurani atau dalam pikirannya itu yang sedang berkontradiksi. Jadi di kelas saya jangan malu untuk bertanya. Kalau kalian nggak tanya di parkiran aja bisa nggak ingat ya motornya di mana ya. Malu bertanya sesat di jalan ya. Malu bertanya di parkiran nggak bisa pulang. Oke? Jadi tanya aja di sini. Karena kalian sudah bayar, itu hak kalian. Ya, hak kalian di kelas. Oke, sampai sini oke ya. Ini yang disebut sebagai hukum Rawls tadi. Persamaan Rawls. Pak, Maka permisi, menurut Rawls, Pak, permisi, Pak. dan gimana? Izin bertanya, Pak. Oke, Izin boleh. bertanya, Pak. Tadi yang di titik 1 P0A-nya P0 kan Pak ya. Tapi kok tadi NA-nya bisa 0 dari mana Pak? Ya karena di sini komponennya 0. Makanya P0A-nya itu, P0A-nya ada nilainya. Yang 0 itu adalah NA-nya. Di titik 1 ini loh. Ini kan kalau kita tarik garis lurus, ini ada angka 1 sama 0. 0 ini adalah untuk XA. XA itu maksudnya NA-nya, fraksi mol A. Jadi kan ini NA-nya sama dengan 0. Sementara yang ini, XB, yang warna biru, itu adalah XB. XB sama dengan 1, 100%. Jadi ini NB per NB maksudnya. Jadi ini adalah NB-nya itu 100% di sini. Atau artinya di situ itu hanya ada NB, NA-nya nggak ada sama sekali. Ya maksudnya ini loh, grafik di bawah ini kan ada anak panah ya, XB, anak panahnya ke sini. Jadi yang warna biru adalah untuk komponen B, sementara yang warna oranye itu adalah untuk komponen A. Nah ini ya, kelihatannya. Oke. Oke, Ahsan jelas? Sudah jelas Pak, terima kasih. T0-nya enggak 0, yang 0 itu adalah molnya, komponen A-nya. NA-nya dan atau NB-nya yang 0. Oke ya, ini cara membaca grafiknya. Makanya kalau kita lihat untuk PA itu adalah berdasarkan fraksi mol A ya.
Jadi ini, garis ini, itu berarti fraksi molnya mulai dari 0, artinya tidak ada A-nya sama sekali, tidak ada komponen A, maka PA ya 0 di sini. P0A-nya ada nilainya, tapi karena itu kan tekanan uap murni. Kalau tekanan uap murni ini kan seperti konstanta sebetulnya ya. Konstantanya dia ada nilainya, tapi PA yang ini ya, karena ini bersifat larutan, dia 0 karena fraksi molnya 0 kan, Na per Na plus Nc. Jadi yang titik ini ya, titik di sini, titik pojok ini kan Na per Na plus Nc, N kecil sorry, dikali P0A. Nah Na-nya kan itu 0 ya, jadi 0 kalikan 0 ya 0. 0 dibagi berapapun ya 0 ya. Oke ya, di sini clear ya. Nanti silahkan dilihat lagi. Saya sudah share ini PPT-nya di MyTS Classroom. Juga ada simulasi tentang asam basa. Saya pikir hari ini akan sampai asam basa, ternyata tidak sampai. Jadi di pertemuan berikutnya. Ya, jadi kalau kita sederhanakan hukum Rawls yang tadi itu adalah bila fraksi mol pelarut atau solvent jauh lebih besar daripada fraksi mol zat terlarut atau solut, maka sifat larutan tidak jauh berbeda dari sifat-sifat larut murni ya, benar aja. Sehingga berlaku P larutan sama dengan X pelarut dikalikan P0 pelarut. Ini maksudnya ini loh, yang titik 1 atau titik 2. Misal pelarutnya adalah misal pelarutnya adalah B, maka kalau seumpama dia lebih besar ya, PB-nya lebih besar, maka tekanannya itu ya mengikuti tekanan B. Nah, itu maksudnya seperti itu. Kalau larutannya pekat, maka rumus tersebut mengalami penyimpangan. Nah, kita lihat ya. Penyimpangannya itu ya ini bergeser ya, digeser PA plus PB. Oke. Dan ini ada titik didih larutan ideal. Ya, titik didih ini juga sama. Jadi sebenarnya ini adalah sifat koligatif larutan ya. Jadi kalau kita punya larutan komponen A dan B kita campur, maka sifat fisiknya itu juga berubah. Sifat fisik itu bisa jadi tekanan uap, bisa jadi titik didih, itu berubah. Berubahnya itu biasanya sesuai dengan fraksi mol. Dikalikan dengan apa murninya tadi, bisa P0A atau T0A. Nah, ini juga mirip sama. Titik didih larutan ideal. Jika titik didih pelarut dan zat terlarut dari suatu larutan tidak sama, maka akan mengakibatkan fraksi mol masing-masing komponen dalam cairan berbeda dengan fraksi mol dalam keadaan uap. Ya, jadi kalau kita punya, ini contohnya adalah destilasi ya. Jadi kalau kita punya campuran, terus kita uapkan, ya kita uapkan. Nah, maka komponen komponen perlarut dan ininya, kalau misal titik didihnya beda, akan berbeda. Misal kita menguapkan alkohol air, ya alkohol air, kita panasi misal 70 derajat Celcius. Nah, itu bisa jadi komponen yang diuap ini pasti lebih banyak alkoholnya daripada airnya, karena alkohol lebih menguap dulu, menguap terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Oke ya, jadi ini kalau misal mau recycle kopi atau gula, ya diuapkan. Silakan beli ini dipasang di rumah. Buat apa gitu ya, ditanya. Saya mau recycle gula, Bu, supaya enggak beli-beli gula terus. Ya, sisa teh gitu, kalian tambahkan air lagi, kemudian diuapkan gitu. Oke. Oke ya, lanjut ya. Jadi ada yang namanya larutan non ideal itu kalau misal dia ada dua komponen A dan B. Jadi gaya tarik-menarik
GTM. Oke. Gaya tarik menarik GTM, ya singkat GTM. Males mungkin nulis lagi gitu ya. Yang bikin GTT males nulis. Jadi singkat GTM. Molekul A dan molekul B berbeda dari gaya tarik menarik molekul AA atau molekul B. Jadi kalau yang ideal itu seperti ini gambarannya. Saya punya molekul A dan A, kemudian ada B dan B. Kalau seumpama mereka bergabung menjadi molekul A dan B, nah ini energinya sama. Itu ideal. Gaya tarik menarik. Kalau non ideal itu A dengan A, terus B dengan B, kemudian menjadi A dengan B. Nah ini tidak sama. Misal AA itu lebih besar daripada AB dan AB lebih besar daripada BB. Nah ini yang disebut non ideal. Oke ya. Maka persamaan rodnya juga ikut berubah. Nah, seperti ini, mengikut. Apabila gaya tarik menarik antara molekul AB lebih besar daripada gaya tarik menarik antara molekul AA atau BB, maka tekanan uap masing-masing komponen dalam larutan tersebut lebih kecil dari pertama. Oke. Kenapa lebih kecil campurannya? Ya, misal PA sama PB-nya, kenapa kok lebih kecil? Nah ini kalau lebih besar, karena A dan B lebih besar sehingga dia untuk diuapkannya lebih sulit. Jadi idenya dari situ. Kalau misal gaya tarik antara A dan B itu lebih kecil ya dibandingkan AA dan BB, ya bisa saja A dan B itu tidak terbentuk. Maka PA, nah ini hanya main tanda sih, tapi konsepnya dari seperti itu ya. Konsep yang perlu diingat adalah kalau ikatannya kuat, gaya tarik menariknya kuat, bisa itu disebabkan dari dipol, ikatan hidrogen, atau dan lain-lain, maka energi yang dibutuhkan untuk menguapkan, karena menguapkan itu artinya kan melepaskan ikatan tersebut ya. Itu energinya lebih tinggi. Sehingga dia akan menguap pada tekanan yang lebih tinggi, karena tekanan itu identik dengan berbanding lurus dengan suhu. Suhu itu identik dengan energi. Jadi oke ya, ini mudah ya. Nah, ini deviasi positif. Jadi PA, PB. Kemudian ada deviasi negatif. Yang garis lurus itu adalah ideal. Ya, garis ideal. Sementara yang putus-putus itu adalah deviasi. Nah, kalau kita lihat antara deviasi positif dan deviasi negatif. Deviasi negatif kita tadi sudah dapatkan ya, seperti ini. Ini didapatkan kalau tarik-menarik AB itu lebih besar daripada AA atau BB. Jadi ini AB itu lebih besar daripada AA. Saya tarik-menarik AA atau B dengan B. Maka yang di sini apa? Yang deviasi positif. Gaya tarik-menarik campurannya gimana? Untuk yang deviasi positif. Nah, gimana? Kan tinggal dibalik ya. Berarti kita akan mendapatkan deviasi positif itu ketika campuran AB itu gaya tariknya itu lebih rendah daripada kalau kita punya A, komponen A murni, atau komponen B dan B murni. Ya enggak? Silakan yang bingung silakan bertanya.
Oke. Ini oke ya. Ada deviasi negatif, deviasi positif. Ini adalah untuk larutan non ideal. Nah, kemudian ini yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya, yaitu sifat koligatif larutan. Ada 4 sifat koligatif larutan. Pertama, penurunan tekanan uap. Kedua, kenaikan titik didih. Ketiga, penurunan titik beku. Dan keempat, tekanan osmotik. Oke ya, jadi ini akan kita bahas. Silahkan untuk dicari apa yang dimaksud sebagai sifat koligatif larutan. Terus seperti ini. Kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Mungkin pertemuan berikutnya kita akan kelompok aja ya, pembagian kelompok. Orangnya ada 40, 9 kelompok. Oke, cukup. Oke ya, kalau tidak ada yang ditanyakan atau belum terpikir untuk bertanya, absennya sudah saya share di grup WhatsApp ya. Silahkan ini, 1 menit lagi berakhir. Absensi. Oke, jadi untuk pertemuan hari ini sampai di sini dulu. Kita akan ketemu lagi di hari Rabu. Tapi mungkin hari Rabu itu karena ada pengukuhan guru besar ya, dan salah satunya adalah dari departemen kami, departemen kimia. Saya nggak tahu nanti apakah tetap masuk atau diliburkan atau asinkronis ya. Ya nanti infonya akan saya kabari di pertemuan di kemudian hari, mungkin besok atau lusa. Saya kasih info lagi tentang itu ya. Oke, jadi seperti itu semuanya. Terima kasih telah menghadiri perkuliahan hari ini. Tetap jaga kesehatan dan salam untuk keluarga di rumah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya.